Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa amma in kana minal muqarrabin farhun wa rayhan wa jannatun na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Masih dalam surat Waqiah. Fa amma in kana maka lamun ana sapa mayit fa amma in kana maka lamun ana sapa mayit ana iku minal muqarrabina saking golongane orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Muqarrabin qarraba fa huwa muqarribun, muqarrabin iku farauhun ay falahu istirahatun. Iku faruhun moko istirahat. Faruhun moko ay istirahatun ay falahu istirahatun. Falahu moko iku tetep kedue mayit istirahatun utawi istirahat. Jadi makanya kalau dalam sunane yang diajarkan Kanjeng Nabi, doa pilihan ya, memohon kepada Allah, doanya yang utama adalah Allahumma ja'al hayata ziyadatan li min kulli khair. Sebaliknya, waj'alil mamata rohatan li min kulli syarri. Jadi di keduanya semuanya menjadi kebaikan gitu ya. Dalam kehidupan, ketika hidup itu menjadi kebaikan, ziyadatan li min kulli khair, kehidupan itu terus bisa menjadikan lahan, bisa menjadikan kita untuk terus menambah ziyadatan li min kulli khair, nambahi terhadap segala amal kebaikan. Sebaliknya kalau engkau mengambil kami atau mematikan kepada kami, doa nabinya waj'alil mamata, kematian, rohatan li min kulli syarrin. Rohatan itu istirahat, menjadikan kematian menjadi waktu di mana kami istirahat min kulli syarrin untuk tidak melakukan keburukan. Jadi kehidupan untuk menanam, untuk terus menambah kebaikan ketika Allah masih memberikan hidup, tapi ketika Allah memanggil, Allah mematikan, maka kematian itu rohatan li min kulli syarrin, menjadi tempat beristirahat, berhenti untuk tidak melakukan segala bentuk keburukan atau kejelekan. Itu doa yang diajarkan Kanjeng Nabi untuk menjadikan kehidupan ini serba baik. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li min kulli khair waj'alil mamata rohatan li min kulli syarrin. Kehidupan ini Allah jadikanlah, itu di makom itu, makom 4 di kuburan itu saya tulis ya. Cuman kan kadang gitu ya, ngerasa Allahumma ja'alil hayata wa tadi ziyadatan li min kulli khair. Ziyadah itu apa? Tambah. Bahwa kehidupan ini ya Allah jadikanlah kami untuk terus bisa menambah kebaikan. Sebaliknya kalau engkau memberikan kami ini harus meninggal, harus mati, maka kematian itu rohatan li min kulli syair, min kulli syarrin, menjadi saat di mana kita ini istirahat dari segala keburukan. Itu doa yang paling indah.
Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li min kulli khairin waj'alil mamata itu kematian, rohatan, apa? Rohatan, dari kata dari ini ya, rauhun, roha, min kulli syarri, rohatan li min kulli syarri. Enggak, semangat kehidupan ya semangat kebaikan gitu loh ya. Semangat kehidupan itu adalah semangat apa? Kebaikan. Ziyadatan li min kulli khair. Enggak, semuanya bagi orang mukmin itu menjadi kebaikan. Jadi kalau ada orang mati, meskipun orangnya mungkin awalnya tidak baik, ketika dilakukan proses isyad kesaksian itu ya bisa saja saya mati nih, soalnya dia leren gak ngelakoni barang sing elek, saksian isyahad. Karena kata Allah melalui kanjeng Nabi, hadis Nabi itu, barang siapa yang disaksikan orang mukmin wajabat lahul jannah. Wajabat itu artinya tetap wajib bagi dia adalah surga. Dalilnya kan itu ya. Ada orang meninggal lalu lewat rombongan itu di depan majelis Nabi. Ya, yang mati itu lewat di depan majelis ngaji ning kanjeng Nabi. Ini siapa yang meninggal ini? Oh bagus itu, orangnya ini baik-baik. Lalu Nabi, wajabat lahul jannah. Wajabat lahul jannah. Ya udah, kalau kamu menyaksikan bahwa dia itu orang baik, dia akan mendapatkan surga. Wajabat, wajib lahu, maksudnya tetap lahu kedui mayit yang lewat tadi itu lahul jannah. Ada lagi rombongan, ada lagi orang mati lewat, orang pada ngerasani kati. Jadi sebaliknya. Makanya antum syuhada Allah fil ard dalam konsep Al-Quran. Jadi manusia ini menjadi saksinya Allah di atas bumi ini. Masyarakat mengatakan dia baik, insya Allah, indallah dia baik. Sebaliknya kalau masyarakat mengatakan tidak baik, maka potensi paling tidak ya, potensi besar indallah juga tidak baik. Tapi kalau baik itu bisa dikatakan wajabat, sudah pasti. Ya, makanya indikasi sosial itu menjadi penting untuk membuat ukuran di depan Allah itu kayak apa. Meskipun segala amal pada akhirnya yang tahu Gusti Allah. Nah, dalam hadis tadi itu indikasinya kan terkait dengan kehidupan apa? Masyarakat. Ya. Masyarakat itu ngarani piye gitu kan. Aran atau opini tanggapan itu menjadi sangat penting. Oke. Fa amma in kana al-mayyitu minal muqarrabin iku farauhun ay falahu istirahatun. Yang kedua wa raihanun, raihan artinya ay rizqun hasanun. Dia mendapatkan rizki yang terbaik, rizqun hasan. Yang ketiga wa jannatu na'im, mendapatkan swarga na'im yang penuh dengan kenikmatan. Wa jannatu na'imin, lan swarga kang penuh naim, itu sifatnya mubalaghah. Mubalaghah itu artinya wakeh kenikmatan. Ya kalau mubalaghah itu artinya banget, banyak kenikmatan. Naim. Jadi orang yang muqarrabin itu oleh Gusti Allah diberikan 3 penghargaan. 1, rauhun. Yang kedua, raihanun. Apa? Raihan. Yang ketiga jannatu na'im. Enak tok gitu, enak tok, 3-3-nya enak semua. Minal muqarrabin. Wahal jawabu amma tadi ini. Wahal jawabu anapun, wahal apakah al jawabu jawab li amma kedua lafat amma fa amma ingkana auli inna aulahuma, atau keduanya tadi ini amma dan inna aqwalun utawi beberapa pendapat.
Wa amma in kana min ashabil yamin, anapun lagi in kana lamun ono sapa mayit, ini rujuknya kepada mayit. Ono iku min ashabil yamin, termasuk ashabul yamin, fasalamun laka. Fasalamun moko iku keselamatan laka ailahu kedua ashabul yamin lahu kuti mayit assalamatu minal adab. Fasalamun laka. Fasalamun laka kalimatnya. Ai lahu assalama minal adab. Lahu iku tetap kuti mayit assalamatu utawi selamat minal adab. Washabul yamin wa in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin min jihati annahu minhum, jihati saking ara-arai annahu sak temene mayit iku minhum termasuk ashabil yamin. Sebaliknya wa amma in kana minal mukadzibina, anapun lamun ono sapa mayit ono iku minal mukadzibina termasuk saking piro-piro orang yang membohongkan. Mukadzibun, musaddiqin, ya tadi itu ya, muqarrabin ya, itu sama, semuanya isim fa'il, fa'il dari selain sulasi. Fa amma in kana maka lamun ana sapa mayit iku minal mukadzibina saking orang-orang yang membohongkan kepada Allah, membohongkan agama, ad-dhalina kang padha sesat kabeh, fanuzulun min hamimin moko iku ailahu nuzulun panggonan min hamimin saking panggonan kang panas, tempat yang penuh dengan siksaan, yang penuh dengan adab. Wa tasliyatu jahimin lan melebu maring neraka jahim. Jadi kebalikan dari tadi, kalau tadi rauhun raihanun lalu kemudian apa? Jannatu na'imin. Kalau ini tidak. Fanuzulum min hamim. Yang kedua, wa tasliyatu jahim. Tasliyah itu artinya dilebokno nonggone neraka jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Jadi isi ayat Al-Qur'an ini kan bersifat informatif. Memberikan kabar, memberikan informasi bahwa yang terjadi pada kehidupan itu seperti tadi ini. Kehidupan, kematian. Kematian pilihannya tadi, wa amma in kana minal muqarrabin. Yang kedua, wa amma in kana minal mukadzibinad dhalin. Jadi ada dua. Ada al-muqarrabin, ada al-mukadzibin. Ya sudah. Dua itu. Nah, tentu nanti sesuai dengan tingkatan klasifikasi. Al-muqarrabin itu juga ada kelasnya sesuai dengan tingkatan amal ibadah yang dia lakukan. Inna hadza lahu haqqul yaqin, inna hadza satami kilah. Hadza dawi Gusti Allah iku lahu yakfi huwa utai hadza iku haqqul yaqin, merupakan sesuatu yang hak, yang betul-betul yakin, yang betul-betul benar, yang bisa dipercaya. Jadi cerita atau kabar peristiwa keadaan itu, cerita tadi ini adalah hakul yakin. Apa namanya? Hakul yakin. Nanti setelah hakul yakin ada namanya ainul yakin. Kalau ainul itu langsung kita melihat. Gitu. Hakul yakin kita belum melihat, tapi kita yakin bahwa itu kebenaran yang pasti. Kebenaran yang pasti. Tapi kalau ainul yakin langsung orang sudah melihat surga, melihat neraka, melihat siksa, mengalami di sana, itu berarti sudah menjadi ainul yakin, betul-betul sudah melihat terhadap informasi kebenaran yang nyata di depan mata. Min idhafatil mausuf, saking mengidhafakan mausuf ila sifatihi maring sifatnya mausuf. Fasabbih, oleh karena itu kata Allah dalam surat Waqiah ini, dari cerita tadi ini, fasabbih moko membaca tasbihlah kamu, menyucikanlah kamu, manja tasbih, mentasbihkanlah kamu bismi rabbika, dengan senantiasa menyebut asmane pangeranmu al-azimi kang agung, yang besar, yang mulia. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi kata kuncinya di ujung ayat ini adalah
Senantiasa Allah menganjurkan untuk kita melakukan membaca tasbih itu, fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi kehidupan sesungguhnya harus senantiasa berada di dalam tasbih. Itu yang saya katakan, semua amal ibadah yang kita lakukan pada akhirnya adalah anugerah itu ya, anugerah. Karena ini anugerah bukan dari kekuatan kita sendiri, maka ujungnya harus tasbih itu tadi. Subhanallah wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala, subhanallah wa bihamdi, dan seterusnya. Nah, maka tasbih itu menjadi puncak dari sebuah perjalanan kehidupan. Karena tadi ini, akumulasi dari banyak hal. Allah yang memberikan pertolongan, yang memberikan kemampuan kepada seseorang untuk berbuat kebaikan. Nah, pemberian Allah itu yang patut kita berikan pujian, fasabbih. Jadi bukan kita. Tasbih itu bentuk penyucian yang sekaligus mengandung filosofi bahwa yang layak untuk dipuji, layak untuk diberikan apresiasi itu sakjane Gusti Allah. Meskipun ketika orang berbuat baik kepada kita, kita memang harus memberikan apresiasi. Tapi apresiasi itu jangan menghilangkan keyakinan bahwa sakjane sing ngresakno dhek bisa melakukan itu ya Gusti Allah gitu ya. Supaya kita tidak menjadi orang yang menghamba kepada seseorang yang berbuat baik kepada kita. Seapi-api orang berbuat baik kepada kita, kebaikan yang dia lakukan itu siapa ya? Mendorong. Yang menjadikan dia bisa berbuat ke siapa? Gusti Allah. Maka pujian yang hakiki, yang sesungguhnya itu adalah kepada Allah. As-sana wa tahmid wa tasbih itu hanya lillah, milkan wa abidan kalau dalam tafsir begitu. Yang berhak untuk mendapatkan pujian yang hakikat itu sesungguhnya adalah Gusti Allah. Yang berhak untuk mendapatkan penghambaan yang sesungguhnya itu adalah Gusti Allah. Ya karena kita meyakini tadi ini, semua apapun jasa orang kepada kita, apapun kebaikan orang kepada kita, apapun orang memberikan pertolongan kita sebesar-besarnya, jangan menggeser terhadap keyakinan bahwa sesungguhnya semuanya itu dari Allah. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan itu, karena Allah sudah menunjuk dia untuk menolong kita, gitu ya. Allah sudah memilih dia untuk menjadi orang. Nah, kita harus bersyukur. Maka Nabi dawuh, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak mau berterima kasih kepada orang, ya dia tidak akan kecil untuk bisa berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau kita harus bersyukur, itu memang keharusan karena kita harus berterima kasih kepada seseorang. Nabi menganjurkannya begitu. Tetapi itu jangan menghilangkan keyakinan kita, pemahaman kita bahwa sesungguhnya semua yang dia lakukan kebaikan itu juga karena Allah yang menghendaki untuk melakukan kebaikan. Nah tadi itu ya, sehingga potensi kita untuk mengkultuskan, potensi untuk menjadikan dia apalagi menafikan atau mengecilkan makna Tuhan itu menjadi tidak ada. Makanya kan sekali lagi manusia itu tetap posisi yang menjadi objek dari kekuasaan Gusti Allah. Dia bukan menjadi subjek pelaku yang utama, tidak. Dia tidak menjadi subjek absolut, tetapi dia semuanya serba relatif yang sesungguhnya kekuatan yang hakiki itu hanya kepada Allah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Yang azim itu tetap Gusti Allah yang Maha Agung. Menghormat kepada orang, iya. Tetapi tidak boleh penghormatan itu melebihi, mengurangi keyakinan kita. Ya seperti kita lah, pacaran, lalu kemudian kita menghormat kepada bendera. Ya tidak apa-apa, kalau menghormat itu memang keharusan. Menghormat itu wujud dari syukur, dari bentuk syukur kita kepada Allah. Simbolisasinya, kenikmatan itu berupa negara. Negara lalu punya lambang, punya simbol, gitu lah ya. Jangan difahami bahwa itu kita menyembah kepada bendera, kita mengkultuskan, tidak. Tapi tadi itu, justru kita mensyukuri. Sebab kalau tidak begitu orang itu menjadi sombong, gitu ya, menjadi sombong. Walah kon
Masih ngono ngene aku berbuat baik itu doamu dhewe kok. Tapi kan kalau Gusti Allah tahu itu kan menyakitkan kalau begitu ya, menyakitkan. Ya keyakinan ya. Gitu. Sama dengan kita minum pil lah. Anda minum obat, Anda ada dokter lalu bisa sembuh dari sakitnya. Tetap kita boleh mengatakan, wah pil ini mandi yo, apa istilahnya manjur ya. Terus boleh. Kita menyembuhkan. Tapi itu jangan menggeser keyakinan, gitu loh ya. Sebagai bentuk kalimat, simbol kalimat, wujud apresiasi itu boleh gitu ya. Tapi hakikatnya kita dalam hati tidak boleh mengatakan bahwa siapa yang asyafi. Manis syafi. Asyafi, anta asyafi. Yang menyembuhkan siapa? Gusti Allah. Anta syafi. La syifa'a illa syifa'u. Tidak ada yang bisa menyembuhkan sakit kecuali panjenengan ya Allah yang bisa menyembuhkan. Lalu Allah memberikan sembuh itu melalui sebab. Yang berhak menunjuk sebab itu siapa? Gusti Allah. Nah, sesuatu yang diberi sebab itu berarti sesuatu yang dipilih Allah, gitu ya. Ya, orang yang menolong kita itu orang yang dipilih Allah untuk menjadi sebab terkait dengan kehidupan kita, gitu. Makanya kenapa kita disuruh menghormat kepada orang tua ya? Karena orang tua ini ditunjuk oleh Allah untuk menjadi sebab adanya kita. Paham ya? Menjadi sebab. Menyembah orang tua tidak boleh. Menghormat harus. Birrul walidain itu harus. Kenapa? Karena Allah telah menunjuk, memberikan mandat, gitu gampangannya ya. Memberikan mandat kepada orang tua itu untuk melahirkan seorang anak, memberikan mandat pada pil itu untuk menyembuhkan, memberikan mandat kepada dokter untuk diberi kelebihan melakukan itu. Pemberian Allah dalam bentuk mandat itulah yang lalu kita perlu memberikan apresiasi, ujungnya tetap kepada Gusti Allah. Itu logika akidahnya begitu. Jadi tidak boleh. Orang tanpa akidah seperti itu ya akan menafikan, akan meremehkan orang. Meremehkan berarti juga tidak benar, tidak baik, itu salah. Tidak tahu terima kasih, tidak tahu memberikan apresiasi kepada orang. Tapi sisi lain, apresiasi yang tanpa dilandasi oleh keyakinan seperti tadi akan menimbulkan kita cenderung mengkultuskan, cenderung lalu menafikan terhadap kekuatan yang sesungguhnya dari semua yang terjadi di dalam kehidupan. Itu logika tengah-tengah tadi. Fasabbir bismi rabbikal. Semua kehidupan, saya katakan tadi itu seharusnya menjadi tasbih, seharusnya menjadi tasbih. Jadi, ya subhanallah, subhanallah, bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Subhanallah bihamdi adada khalqi, wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi, wa midada kalimati. Jadi banyak Nabi mengajarkan bacaan-bacaan yang menjadi ekspresi ya, menjadi ekspresi dari sebuah kecintaan dan pengakuan kita kepada. Oke, silakan sudah, silakan ada yang tanya, ya nanti. Menurut Pak Yai tadi kan ketika kita berbuat kebaikan maka semuanya harus kembali kepada Allah. Ketika seseorang berbuat sebaliknya kejahatan namanya itu memang dari Allah apakah hawa nafsunya manusia itu sendiri? Ya. Semua hakikatnya itu Gusti Allah. Hakikatnya. Tetapi adab Al-Qur'an itu menggambarkan kalau berbuat baik, falinafsi. Falinafsi itu kembalikan pada diri kamu. Karena kehidupan ini kan kita diberi hak memilih gitu ya. Kata kuncinya karena kita diberi hak ikhtiar. Ketika keburukan, maka waman asa'a falinafsi. Kalau dia berbuat buruk, maka dia kembalikan pada dirinya. Hakikatnya Allah tidak menghendaki kita berbuat tidak baik. Paham ya? Hakikatnya Allah itu menginginkan kita menjadi orang yang apa? Baik. Karena memang manusia diciptakan itu potensinya, itu potensi kebaikan. Meskipun dia juga diberi unsur potensi nafsu yang dia menjadi tidak baik. Nafsu syahwat itu sebenarnya bukan buruk, dia adalah fitrah ya. Akal, jangankan kok nafsu, ilmu pun itu fitrahnya kan tentu potensi kecenderungannya dia lebih ke baik gitu ya.
Tapi ilmu pun juga punya potensi untuk menjadi tidak baik. Makanya dalam bahasa para ulama itu lil ilmi tuyan. Ilmu pun punya potensi untuk tidak baik. Makanya ilmu tetap harus diberikan kekuatan agama, kekuatan keimanan, kekuatan. Tidak boleh dia berdiri sendiri dengan kemampuan akal, itu tidak boleh. Jadi nek wong berbuat jelek, maka meskipun hakikatnya semua yang kita lakukan itu, makanya kalau menurut Jabariyah itu, ya semuanya serba Tuhan. Semuanya Allah. Tapi kita Ahlussunnah itu tidak Jabariyah murni tadi itu ya. Kita diberikan hak ikhtiar. Apa namanya? Hak ikhtiar. Ikhtiar itu lalu memunculkan pertanggungjawaban. Karena kita punya hak, diberikan kewenangan, diberikan kemampuan, gampangannya ya, untuk melakukan sebuah pilihan dalam hidup, diberi agama. Agama ini kan petunjuk. Untuk supaya kita memilihnya benar. Diberi akal, akal diberikan ilmu, supaya kita memilih hidup ini yang benar. Kalau lalu kemudian wis dikai Rasul, dikasih Nabi, dikasih ulama, dikasih agama, ya, dikasih petunjuk, kok dia memilih pilihan hidup yang tidak baik, ya dia harus bertanggung jawab untuk itu. Meskipun hakikatnya semua pilihan hidup itu akhirnya Allah yang menentukan itu. Tapi kita punya kekuatan gitu. Kalau mau dipersentase ya Allah itu pada tingkat finishingnya, apa istilahnya, pada tingkat eksekusinya itu Allah menentukan. Tapi pada pilihan itu kita gitu. Akhirnya pilihan kita ini apakah gul apa tidak, sido dilakoni apa enggak, kejadian itu terjadi apa tidak, di sana ada kekuatan kehendak Allah itu. Ada kekuatan kehendak Allah itu. Tapi kehendak Allah sekali lagi dalam semua hal, kalau secara akidah itu tetap waja'alna likulli syai'in apa? Sababa itu. Tidak tiba-tiba, tapi Allah menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki itu melalui proses hukum, sebab akibat melalui proses hukum namanya sunnatullah. Sunnatullah itu hukum yang kita tahu, kita mengalami, ya, kita hidup di dalam proses sunnatullah itu. Nah, disitulah pilihan. Maka tadi keburukan harus menjadi tanggung jawab yang memilih, itu ya, harus menjadi tanggung jawab, ada mas'uliyah. Itu bedanya dengan golongan Jabariyah, golongan Qadariyah. Nah, Qadariyah itu serba menungso, Gusti Allah gak melok-melok blas. Nah, Jabariyah serba Tuhan, gampangnya gitu. Nah, Ahlussunnah dilihat-lihat dulu perbuatannya apa. Kalau perbuatan yang ittirariyah, ittirariyah itu lawannya ikhtiariyah. Ittirariyah perbuatan yang sifatnya dipaksakan oleh Gusti Allah, kita yang tidak punya batas memilih, maka itu murni Allah yang menentukan. Ittirariyah itu. Ya contohnya kelahiran, ittirariyah. Kita ini milih Bapak Sopo itu kan kita tidak bisa memilih gitu ya. Milih Bapak Jokowi ya 3 kali wong saiki ya. Tidak mesti enak kan gitu ya. Ada hidup ini yang ittirariyah. Paham ya? Ada ikhtiarnya itu separuh-separuh. Ada komposisi gitu ya. Sepertinya begitu. Ada yang kita punya kewenangan yang begitu besar. Lalu tapi tetap ada campur tangan Allah, itu ada. Porsinya tergantung pada tingkat perbuatan, itu bisa jadi begitu gitu. Nek jodoh itu saya melihat 50% lah gitu. Yo nek gak tahu ketemu lanang blas ya kon golek bojo ya angel gitu. Ngutang gitu, gak tahu blas. Nyopo wong gak tahu. Gak tahu bikin status, gak tahu bikin apa. Tapi masa pacaran tok golek umumane golek gelebek, nek gak jodohnya Gusti gak nentono ya ora iso. Pancet ae ora sida terus gitu ya. Ya 50-50 lah gitu ya urusannya. Nah, nek dadi bojo untuk melakukan hal kebaikan itu 70-30 lah gitu ya. Ojo nang Gusti Allah gitu ya. Ojo nang Gusti Allah, kudu diikhtiari. Ya kudu diramut gitu ya. Gak bisa. Oke? Ada lagi yang tanya? Silakan. Ini surat Waqiah sudah selesai. Nah, muka-muka barokah manfaat. Nanti kita ganti surat-surat yang terkenal.
رب فانفعنا ببركتهم اللهم صل على محمد